Selanjutnya, bagaimana NDT itu dilakukan? Pada saat kapan NDT itu dilakukan? Jadi pada saat benda uji terlalu berharga untuk dihancurkan. Jadi suatu vessel yang telah dipakai selama 5 tahun, tentu saja tidak mungkin kita akan membuat ambil sampel untuk dilakukan pengujian mekanikal, tensile, yield strength, hardness, Sharpie, impact test, semua itu kan akan merusak vessel itu sendiri dan melakukan perbaikan, tentu akan membiayai cukup mahal. Nah, NDT seperti inilah kita lakukan, misalnya menggunakan penetran, UT untuk thickness-nya, radiografi untuk welding-nya. Seperti hal-hal seperti inilah bagaimana NDT sangat banyak dipakai di dalam dunia fabrikasi maupun oil and gas. Yang kedua, untuk benda uji digunakan kembali setelah pemeriksaan. Jadi dalam kondisi in service, tentu saja produk yang akan kita periksa itu memang akan digunakan kembali dan tidak untuk dilakukan dirusak dengan cara pengujian merusak. Yang ketiga, benda uji dalam keadaan operasi yang dimaksud di sini. Misalnya suatu pipeline yang sedang beroperasi dengan adanya maintenance membutuhkan perawatan selama sebulan sekali misalnya. Jadi di sini kita melakukan pemeriksaan ketebalannya, corrosionnya. Kalau ketebalannya kita melakukan dengan ultrasonik, kalau corrosionnya dengan menggunakan long range UT, kalau weldingnya kita juga menggunakan radiografi untuk memeriksa ketidaksinambungan antara welding, karena pada saat terjadinya concavity karena adanya turbulen. Dengan apa? Metode yang terbaik. Yang terbaik adalah dengan menggunakan radiografi. Yang terbaik bisa dengan menggunakan UT untuk memastikan kondisi layak dioperasikan dan meminimalis terjadinya kesalahan, sehingga kalau sebelum terjadi kita sudah melakukan perbaikan secara awal. Yang selanjutnya, untuk tujuan kendali mutu. Di sini kendali mutu disebut dengan quality control. Jadi di dalam suatu produk massal, bahwa produk yang bersifat kontinu tentu saja harus dilakukan kontrol. Karena apa? Karena setiap produk massal itu berperanan adalah manusia yang terlibat di situ. Yang kedua juga permesinan di situ ada, baik itu secara manual dan sebagai digital. Antara manual, otomatis maupun human error itu kemungkinan terjadi. Dan disinilah perlunya kendali mutu. Di mana kendali mutu itu salah satu metode, banyak metode NDT untuk melakukan kendali mutu quality control ini, yaitu adalah radiografi, penetran, MPI, UT, dan metode-metode NDT yang lain. Yang kelima juga untuk mengetahui adanya sesuatu yang ada di dalam suatu tubuh manusia, misalnya contoh rahim dalam seorang ibu, dan itu biasanya bisa digunakan sekarang ini pakai namanya ultrasonik. Jadi ultrasonik ini menggunakan dengan multi elemen, dia bisa mendeteksi bahwa janin di dalam seorang ibu itu laki-laki atau perempuan tanpa mengganggu daripada susunan tubuh daripada manusia itu sendiri. Berbeda dengan X-ray, dan kemungkinan X-ray bisa tapi sangat berbahaya. Jadi inilah dimana bagaimana metode NDT digunakan. Jadi selain itu juga kapan metode yang digunakan ini, pada saat kapan dan untuk keperluan apa. Jadi untuk membantu dalam pengembangan suatu produk. Jadi NDT sendiri banyak digunakan untuk research and development, dalam arti memastikan bahwa kualitas yang akan digunakan dan akan dijual itu menjadi kualitas yang lebih baik dengan adanya metode penggunaan NDT. Yang selanjutnya juga untuk menyaring dan menyortir bahan yang masuk. Di sini dimaksudkan bahwa memilah-milah suatu produk yang hasil yang baik itu tergantung daripada penggunaan metode NDT.
NDT ultrasonik bisa menyortir secara ketebalan maupun secara volume, sedangkan NDT radiografi itu bisa juga untuk melakukan secara continuous untuk suatu produk yang berkesinambungan. Selanjutnya, yang ketiga, untuk memantau dan meningkat dan mengontrol hasil suatu produksi. Jadi di sini peranan NDT sangat penting sekali, yaitu untuk mengontrol suatu produksi di dalam suatu publikasi. Nah, di dalam selain itu juga kapan saat NDT dilakukan untuk memverifikasi pemrosesan yang tepat seperti pelakuan panas. Jadi misalnya suatu vessel yang akan dilakukan heat treatment biasanya dilakukan PWHT. Nah, setelah dilakukan PWHT diverifikasi apakah akibat verifikasi perlakuan panas itu mengakibatkan terjadinya kerusakan pada suatu material, di mana PWHT sebetulnya tujuannya hanyalah untuk menghilangkan residual stress, tapi jangan sampai akibat PWHT ini berdampak pada kerusakan daripada struktur dari suatu material. Jadi NDT inilah berperanan penting untuk memastikan bahwa proses PWHT berjalan sesuai dengan rencana. Yang selanjutnya, NDT digunakan untuk memverifikasi perakitan yang benar. Jadi bahwa pabrikasi sudah melakukan perakitan sesuai dengan engineering. Misalnya untuk pengelasan fillet, pengelasan butt weld, bahwa secara visual maupun secara internal pengelasannya sudah dalam sesuai dengan rencana. Secara garis besar, NDT sendiri sebetulnya digunakan untuk mendeteksi dua garis besar, yaitu permukaan, yang kedua untuk mendeteksi internal defect, di mana untuk defect permukaan itu bisa dilakukan dengan visual, magnetic particle, dan dye penetran. Dan untuk internal flow bisa dilakukan dengan radiografi, ultrasonic testing, eddy current, dan banyak metode yang lain. Nah, itu secara garis besar apa itu tentang NDT, tujuan NDT maupun alasan dan kegunaan daripada NDT itu sendiri.